Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal pilihan ganda pada uji kompetensi 6 di kelas 7 semester 2. Ini akan dibagi menjadi dua part. Part yang pertama 1 sampai 10 dan part yang kedua nomor 11 sampai 20. Oke teman-teman, langsung saja. Oke teman-teman, langsung saja untuk nomor 1, tentukan kondisi berikut manakah yang menunjukkan kondisi rugi. Untuk A, B, C, dan D. Jadi untuk menentukan kondisi rugi kita harus coba satu persatu A, B, C, dan D. Caranya tinggal kita kurangkan saja pemasukan tabel yang sebelah kiri dikurang pengeluaran ya yang sebelah kanan. Pengeluaran. Kita coba yang A. Yang A itu pemasukannya 700.000. 700.000 dikurang pengeluarannya 900.000. Nah, ini hasilnya akan minus 200.000 ya. Nah, kalau minus inilah kondisi rugi karena hasilnya minus. Jadi jawabannya A. Kita coba untuk yang B biar lebih jelas lagi. Kita coba yang B. Pemasukannya 1.100.000, kemudian pengeluaran 1.100.000. Nah, ini 1.100.000 dikurang 1.100.000 hasilnya 0. Ini adalah kondisi impas. Jadi antara pemasukan dan pengeluarannya itu sama, impas. Nah, untuk yang C, pemasukannya 2.100.000 rupiah. Kita kurang dengan pengeluarannya 2 juta rupiah. Pengeluarannya 2 juta rupiah. Jadi ini hasilnya 100.000. Nah, ini berarti dia untung 100.000, sedangkan yang rugi tadi hasilnya akan minus. Ini untung, dia dalam posisi untung. Kemudian yang D. Yang D pemasukannya itu 1.650.000 dan pengeluarannya adalah 1.550.000. Nah, ini juga dia untung 100.000. Ini juga dia dapat untung. Jadi yang rugi itu adalah jawaban A, pemasukan 700.000 dan pengeluarannya 900.000. Dia mengalami kerugian 200.000 rupiah. Oke teman-teman, lanjut untuk soal yang kedua. Seorang pedagang mengeluarkan Rp 1.500.000. Jadi modalnya itu 1.500.000 modal ya. Modal 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk menjalankan usahanya itu modalnya 1.500.000. Lalu jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Jadi keuntungannya itu adalah 10%. Ini baru persentase untung ya, bukan jumlah untungnya. Dia persentase keuntungannya itu adalah 10%. Nah, maka besarnya pendapatan yang didapatkan pada hari itu. Jadi besarnya penghasilan. Besar penghasilan itu modal ditambah jumlah keuntungannya berapa. Jadi kita cari dulu jumlah keuntungannya berapa. Karena untungnya 10%, jadi tinggal kita kalikan. 10% kan 10 per 100. Kita kali modalnya 1.500.000. Ini 0 bisa kita coret, 0 tinggal 1, 3 ya, sorry. Nah, jadi tinggal berapa ini? 150.000 rupiah. Ini untungnya. Nah, penghasilan atau penghasilan tinggal kita jumlahkan. Modalnya 1.500.000 rupiah ditambah dengan untungnya 150.000. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1.650.000
rupiah. Kalau kita lihat di pilihan ABC itu jawabannya adalah A, bagian A. Lanjut untuk soal yang ketiga, Pak Dodi membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga 5 juta rupiah. Jadi dia beli itu, kalau modal harga beli itu berarti dia modal awalnya itu 5 juta rupiah. Ya. Kemudian dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 100% dari harga beli. Jadi yang kau persentasenya saja, persentase dijual lagi, jadi persentase harga jualnya 110% dari harga beli. Jadi kita harus cari dulu berapa ini harga jualnya itu berapa, karena baru diketahui adalah 110% dari harga beli. Sedangkan yang ditanya tentukan keuntungan Pak Dedi. Jadi kita cari dulu berapa sih harga jualnya itu. Yang baru diketahui kan persentasenya saja, dia jual dengan harga 110% dari modal. Jadi 110% itu 110 per 100 dikali 5 juta rupiah. Ini bisa kita coret satu-satu, kemudian ini kita coret sini. 11 dikali 500.000 adalah 5.500.000. Nah, berarti Pak Dedi ini dia modalnya 500.000, kemudian dia jual dengan harga 5.500.000. Nah, berapakah keuntungannya? Yang ditanya itu keuntungan. Jadi keuntungan itu modal dan harga jual ini kita kurang. Yang mana kita jual harga jual, yang mana kita kurang harga jual dulu. Harga jual dikurang modal. Jadi 5.500.000 rupiah dikurang 5 juta rupiah. Hasilnya adalah 500.000. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Pak Dedi adalah 500.000. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut untuk soal yang keempat. Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga 500.000 rupiah. Jadi harga belinya atau modal sama harga beli sepeda itu adalah 500.000. Kemudian dalam waktu 1 minggu sepeda tersebut dijual dengan harga 110% dari harga beli. Jadi persentase jualnya itu adalah 110% dari harga beli. Nah, yang ditanyakan itu berapakah keuntungan Pak Chandra. Jadi kita cari dulu harga jualnya berapa. Persentase jualnya kan 110% dari harga beli. Jadi 110%, 110 per 100 dikali harga belinya 500.000 rupiah. Ini kita coret bagi ini 11 dikali dengan 50.000. Hasilnya adalah 550.000. Ini harga jualnya. Nah, untuk mencari keuntungan kita kurangkan harga jual dikurang harga beli. 550.000 dikurang harga belinya 500.000 rupiah. 550.000 dikurang 500.000 adalah 50.000 rupiah. Inilah keuntungannya. Jadi keuntungannya adalah 50.000 rupiah. Jawabannya adalah C.
Lanjut untuk soal yang kelima, Pak Edi membeli mobil dengan harga 160 juta rupiah. Jadi modalnya 160 juta. Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga 140 juta. Jadi harga jualnya itu 140 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi. Yang ditanya adalah persentase kerugian. Jadi kita cari dulu berapa total kerugian yang dialami oleh Pak Edi, baru kita bisa menghitung persentase kerugiannya. Untuk mencari kerugian, kita kurangkan modal 160 juta dikurang dengan 140 juta. 160 juta dikurang 140 juta adalah 20 juta. Jadi kerugian dari Pak Edi adalah 20 juta rupiah. Setelah 6 bulan dipakai, mobilnya dijual lagi 140 juta, rugilah 20 juta. Nah, persentase kerugian kita bagi dulu 20 juta kerugian tadi dengan modal awalnya 160 juta dikali 100%. Ini kita coret bisa habis. Nah, tinggal 2 dikali 100, 200 per 16%. 200 dibagi 16 adalah 12,5%. Jadi kerugian Pak Edi itu adalah 12,5%. Nah, yang ditanyakan tentukan taksiran terdekat persentase kerugian. Jadi yang paling dekat dengan 12,5% itu adalah D, 12%. 12%. Jadi jawabannya adalah D, 12%. Lanjut untuk soal yang keenam, Pak Fandi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Jadi modal awal dia beli tanah Pak Fandi itu 40 juta. Kemudian 1 tahun tanah tersebut dijual dengan keuntungan sekitar 16%. Jadi persentase keuntungannya adalah 16%. Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah. Nah, yang ditanya itu adalah harga jual. Harga jual, jadi kita yang ini keuntungan ini, untuk menentukan harga jual keuntungan ini kita tambah dulu dengan 100%, didapatlah 116%. Nah, ini adalah persentase jualnya, persentase dari harga jual ya. Jadi 116% ini adalah persentase harga jualnya, dia dijual dengan 116% dari modal. Nah, untuk menghitung harga jual kita bagi 116% kan. 116 per 100 berarti 116% kan, dikali dengan modal 40 juta rupiah. Ini kita coret, tinggal 116 dikali 400.000, didapatlah hasil 46.400.000 rupiah. Jadi inilah harga jual tanah yang dijual oleh Pak Pandi dengan keuntungan 16%, 46.400.000 rupiah. Jawabannya adalah C. Lanjut untuk soal nomor 7, seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sekitar 1 juta rupiah, jadi modalnya 1 juta rupiah. Kemudian untuk mematok harga, dia mematok harga baksonya adalah 11.000 per porsi, jadi harga per porsi adalah 11.000 rupiah. Nah, keuntungan yang didapatkan pedagang bakso tersebut adalah 200.000. Nah, berapa porsi minimal yang harus dibuat sehingga pedagang bakso tersebut dapat untung 200.000? Jadi kita untuk menghitung porsi yang harus terjual itu, kita
cari dulu berapa penghasilannya. Penghasilannya malam itu berapa? Untuk menghitung penghasilan, modal ditambahkan dengan untung. 1 juta ditambah 200.000, dapatlah 1.200.000. Ini penghasilan yang didapatkan malam itu. Nah, untuk menghitung jumlah porsinya, jumlah porsi, kita bagi penghasilan 1.200.000 rupiah, kita bagi dengan harga per porsi 11.000. Jadi ini kita coret 0,3, tinggal 1.200 dibagi 11. Hasilnya adalah 109,09. Nah, karena yang ditanyakan berapa porsi minimal sehingga keuntungannya 200.000. Jadi ini tidak boleh kurang dari 109,09. Jadi ini harus lebih dari 109,09 jumlah porsinya, atau sama dengan 110 porsi minimal. Jadi kalau dia 109 porsi, dia akan kurang dari 200.000 keuntungannya. Tapi kalau dia 100 porsi, dia akan 200.000 pasti dia dapat, dan dia akan dapat lebih dari 200.000. Jadi minimal yang harus terjual malam itu agar keuntungan yang didapatkan 200.000 adalah 110 porsi. 110 porsi. Jawabannya adalah C. Lanjut untuk soal yang ke-8, perhatikan tabel berikut. A. Modal 100.000, keuntungan 20%. B. 200.000, keuntungan 15%. C. 400.000, keuntungan 10%. Dan D itu 600.000, keuntungan 5%. Di antara keempat penjual tersebut yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah, jadi kita akan mencari keuntungan terbesar dari keempat penjual ini. Bagaimana mencari keuntungannya? Tinggal kita kalikan saja persentase keuntungan dengan modal. Kita mulai dari penjual A. Persentase keuntungannya adalah 20%, jadi 20 per 100 dikali modalnya tadi adalah 100.000. Kita kali 100.000. Kita coret ini 2, hasilnya adalah 20.000. Jadi untuk penjual A dia mendapatkan keuntungan 20.000. Lanjut untuk penjual B, persentase keuntungannya adalah 15%, jadi 15 per 100 kita kali dengan modalnya. Modalnya adalah 200.000. Ini kita coret 2, tinggal 2.000 dikali 15 adalah 30.000. Nah, untuk penjual B mendapatkan untung 30.000. Lanjut ke penjual C, persentase keuntungannya adalah 10%, jadi 10 per 100 dikali modalnya 400.000. Ini kita coret, tinggal 10 dikali 4.000, hasilnya 40.000. Untuk yang D, dia mendapat keuntungan 5%, 5 per 100 dikali modalnya 600.000. Ini kita coret, tinggal 6.000 dikali 5, hasilnya 30.000. Jadi karena yang ditanyakan adalah yang mendapat keuntungan terbesar, di antara keempat pedagang ini yang mendapat keuntungan terbesar adalah pedagang C. Dia mendapatkan keuntungan 40.000. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut untuk soal yang ke-9. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah. Jadi modalnya 1 juta rupiah untuk menjual usahanya. Dia mengeluarkan modal 1 juta rupiah. Dia mematok harga baksonya adalah 9.000 rupiah per porsi. Jadi harga per porsi 9.000 rupiah. Jika pada hari itu ia menanggung kerugian sebesar sekitar 5%. Jadi persentase kerugiannya adalah
5%. Maka taksirlah berapa porsi yang terjual pada hari itu. Yang ditanyakan adalah porsi terjualnya. Nah, untuk mengetahui berapa porsi terjual, yang pertama harus kita cari adalah total kerugian. Total kerugiannya berapa? Kita baru tahu persentase kerugian. Caranya adalah persentase kerugian 5%, 5/100 dikali dengan modal 1 juta rupiah. Ini bisa kita coret 2, 5 dikali 10.000, 50.000. Jadi kerugiannya pada hari itu adalah 50.000. Kemudian kita cari penghasilan dari penjualnya tadi. Penghasilan adalah karena dia rugi, jadi modal 1 juta kita kurang dengan kerugiannya 50.000 rupiah. Didapatlah hasil 950.000 rupiah. Jadi penghasilannya pada hari itu adalah 900.000 rupiah. Rugi 50.000 dari modalnya yang semula adalah 1 juta rupiah. Nah, sudah dapat penghasilan berapa, baru bisa kita hitung porsi yang terjual. Jadi jumlah porsi tinggal kita bagi saja penghasilannya tadi 950.000 dibagi dengan harga per porsinya 9.000 rupiah ya. Ini kita coret, tinggal 950 dibagi 9. Hasilnya adalah 105,5 porsi. Nah, yang paling mendekati di ABC atau pilihan ganda itu adalah D, 106. Jadi jawabannya adalah D, 106 porsi. Lanjut untuk soal yang ke-10. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar 1.200.000 rupiah untuk menjalankan usahanya. Jadi modalnya 1.200.000. Dia mematok harga satenya adalah 9.000 rupiah per porsi. Harga per porsinya adalah 9.000 rupiah. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut, maka penjual sate tersebut berapa porsi yang harus dia buat agar dia mendapatkan keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan berarti penghasilan harus lebih besar daripada modal. Jadi biar kita bisa mendapatkan keuntungan, penghasilan harus lebih besar daripada modal. Nah, sekarang kita lihat dulu berapa porsi dari modal 120.000 ini, dari penghasilan 120.000 ini, berapa porsi yang dapat dibuat agar balik modal dulu atau impas dulu. Modal kita bagi harga per porsi ya. Kita cari ini harga impasnya dulu agar bisa tahu kita tentukan harus lebih besar dari harga impas ini ya. Jadi kalau harga impasnya 100 misalnya, berarti dia harus lebih dari 100. Nah, kita cari dulu impasnya itu berapa porsi biar dapat 1.200.000. Kita bagi modal, kita bagi dengan harga per porsi. Modalnya 1.200.000 rupiah dibagi 9.000. Tinggal 1.200 dibagi 9, ini kita coret, hasilnya 133,33. Nah, jadi ini kira-kira ya, kalau dia terjual 133 porsi, sekian, maka dia akan balik modal atau impas, didapatlah hasil 1.200.000. Jadi kesimpulannya dia harus lebih besar dari 133 porsi. Berapa lebih besar dari 133 porsi? Itu minimal
harus 134 porsi agar dia mendapatkan keuntungan. Jadi minimal harus dapat 134 porsi agar dia mendapatkan keuntungan. Jawabannya adalah B. Kalau dia terjual 133, dia akan kurang dari modal karena ini masih harus di atas ada komanya ini ya. Jadi dia harus di atas 133,33 agar dia mendapatkan keuntungan. Jawabannya B. Untuk nomor yang selanjutnya, nomor 11 sampai terakhir itu akan lanjut di part 2. Sekian video kita pada kali ini. Jangan lupa di like video kita dan jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.